Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Pratama dengan NIM 123330014 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau mensimulasikan pada modul heat exchanger pada mata kuliah pemodelan komputasi proses agroindustri. Ada sebuah kasus pada sebuah alat penukar panas, di mana komponen benzen akan dipanaskan dari 75 derajat Fahrenheit menjadi 145 derajat Fahrenheit pada tekanan 50 pSi. Material pemanas yang akan dipakai adalah otoluidin. Material ini tersedia pada suhu 230 derajat Fahrenheit dan dijaga hingga suhunya tidak drop menjadi 150 derajat atau disesuaikan permintaan soal. Nah, karena saya kelompok 5, jadi agar tidak drop suhunya menjadi 157 derajat Fahrenheit. Nah, jadi dari kasus ini kita diminta untuk melakukan simulasi heat exchanger. Nah, karena pada soal tidak diketahui heat dari unitnya, maka diperlukan perlakuan dua simulasi heat exchanger. Nah, dengan dua unit heater menggunakan masing-masing feed benzen dan satu lagi heat exchanger menggunakan feed toluen. Kita harus ingat bahwa kita menjalankan heater ini tidak lebih dari 150 derajat Fahrenheit, sehingga kita harus mengatur feednya atau mass flow dari feed toluen. Nah, setelah ini mendapatkan nilainya harus diambil neraca massa dan neraca energinya dari simulasi heater. Nah, setelah itu catat dan buatkan dalam pelaporan. Oke, mari kita simulasikan. Langsung kita buka Aspen aja. Kita klik new. Setelah itu kita pilih template-nya yang chemical process. Nah, di sini pada menu properties kita masukkan saja komponennya, yaitu tadi ada benzen. Oke, setelah itu kita mencari komponen satunya lagi, yaitu toluidin. Jika tidak ada, kita tekan find untuk mencari. Find, kita langsung cari aja di sini apa komponen yang mau kita cari. Kebetulan kita mencari otoluidin. Nah, klik find now. Nah, kita pilih nih. Oke, add select compounds, close. Oke, langsung kita ke metodenya. Jadi kita metode ini menggunakan ideal. Setelah itu oke. Nah, setelah udah biru semua ini udah selesai pada input komponen dan metodenya, kita langsung simulasikan saja. Oke, kita simulasikan. Tadi diminta heater ya di separator. Oke, ini kita besarin sedikit. Langsung kita beri nama heater 1. Kita pindahkan agar memudahkan. Oke, setelah itu kita masukkan aliran inputnya dan juga aliran outputnya. Nah, di sini kita beri nama, ini adalah aliran input benzen dan ini aliran output benzen. Oke, setelah itu kita klik untuk memasukkan inputnya dari aliran masuk benzennya. Tadi dibutuhkan di soal yaitu adalah temperaturnya 75 Fahrenheit dan pressure-nya 50 pSi. Oke, total flow basisnya kita ubah ke mass karena kan tadi dibutuhkan lb per hour. Nah, total flow rate-nya 90.000. Untuk composition-nya itu kita ubah ke mass frac. Nah, jadi frac ini kita alirkan 1, jadi 100% dari yang dialirkan total flow rate-nya. Oke, kita klik next. Kita masukkan saja sesuai modul, yaitu temperaturnya. Tadi dibutuhkan temperaturnya itu adalah 145 derajat Fahrenheit dan pressure-nya
minus 10 PSI. Oke, setelah ini kita klik next. Nah, setelah berhasil, kita untuk melihat hasilnya, lihat di menu kiri, cari result. Nah, heat datinya dari benzen ini sudah diketahui atau sudah dihasilkan, maka ini yang kita perlukan. Nah, kita screenshot, kita salin heat dati dari benzen ini ke flowsheetnya. Kita simulasikan lagi heater dari otolidinnya. Oke, kita besarin. Sama saja seperti heater 1 tadi pada aliran benzen. Kita tarik aliran input dari otolidinnya, dan juga diberi nama tol in atau otolidin input. Dan untuk aliran keluarnya atau outputnya tol out. Ini bisa sesuai yang menyimulasikan aja agar memudahkan kita. Nah, kita masukkan inputnya dari otolidinnya, yaitu temperaturnya 230 Fahrenheit, flow basisnya itu atau total flow rate-nya 100.000 lb per hour, dan compositionnya 1. Jadi kita mengalirkan fraksi dari total flow rate-nya itu 100%. Oh, ternyata ini saya salah. Apabila masih merah berarti masih ada yang salah dalam proses inputan kita. Kita cek lagi, ternyata pressure-nya belum diisi dan juga temperaturnya juga masih salah. Kita benerin, temperaturnya 230 derajat Fahrenheit dan pressure-nya 40 PSI. Oke, next. Nah, di sini kita masukkan sesuai pada soal. Kita ubah flash type-nya dati dan juga pressure. Pressure-nya ini adalah minus 10 PSI, dan untuk datinya itu tadi adalah result dari benzen yang dihasilkan tadi. Kita salin, kita tempel di bagian datinya ini, dan juga ditambahin minus di depannya. Oke, setelah itu kita next atau juga boleh run. Kita lihat hasilnya di result. Nah, di sini kita melihat nilai outlet temperatur atau suhu luarannya yang dihasilkan yaitu adalah 175,711542 Fahrenheit. Kita screenshot saja. Nah, output dari otolidinnya ini kan 176. Target kita adalah 157 derajat Fahrenheit. Untuk memanipulasi, kita gunakan yang namanya design spec. Kita cari design spec-nya untuk menentukan target suhu yang kita inginkan. Oke, kita beri nama tol temp. Kita klik new, kita masukkan nama tadi dari design spec-nya atau tol temp. Di bagian type-nya diisi stream var. Setelah itu di bagian streamnya kita isi ke output dari otolidinnya. Nah, setelah itu variabelnya adalah temp. Unitnya sudah benar Fahrenheit, dan di kategori kita ubah stream. Setelah sudah biru kita lanjut ke sampingnya di bagian spek. Nah, spek ini kita isi nama dari desain speknya, dan di bagian target sesuai kelompok. Nah, pada kelompok saya itu kelompok 5, yaitu targetnya adalah 157. Untuk toleransinya 0,01 agar akurat. Kita enter. Nah, setelah sudah biru kita lanjut ke sampingnya yaitu bagian vary. Di bagian type-nya kita isi stream var.
untuk bagian streamnya, dikarenakan tadi udah output dari autoleading, kita masukkan input dari autoleadingnya. Nah, variabelnya itu adalah mass flow. Nah, untuk lowernya itu 1 dan uppernya ini 100.000 atau sesuai aliran di input autoleading tadi. Oke, setelah udah biru semua, kita run. Nah, kita lihat hasilnya di result. Nah, final value-nya inilah yang kita cari, karena dari ini untuk menghasilkan 157 derajat Fahrenheit. Kita gunakan yang ini, kita screenshot. Oke, sudah sesuai. Kita salin tadi kan, tempel di total flow rate-nya, di run. Setelah di run, kita lihat hasilnya di flowsheet. Di flowsheet-nya, nah, mass flow rate-nya sudah 157 derajat Fahrenheit atau sudah sesuai apa yang kita targetkan. Nah, setelah itu kita hapus desain speknya. Kita langsung masuk ke simulasi selanjutnya. Nah, setelah udah dapet data-data juga udah kita simpan, kita hapus aja dua simulasi ini. Kita screenshot dulu untuk melihat hasilnya. Nah, jangan lupa kita salin dulu dari total flow rate-nya yang hasil dari desain spek tadi. Oke, kita hapus. Kita masukkan unit heat X-nya. Setelah itu dikoneksikan aliran masuk benzen pada pipa besar heaternya dan juga aliran keluarnya. Oke, kita beri nama. Ini adalah aliran masuk benzennya atau input dari benzen, dan ini output dari benzen. Nah, kita beri nama juga, ini autoleading inputnya dan ini output dari autoleadingnya. Oke, kita masukkan input sama seperti sebelumnya. Dari input benzen, temperaturnya 75 Fahrenheit dan pressure-nya 50 PSI. Nah, total flow basis-nya kita ubah ke mass dan total flow rate-nya masih sama seperti di awal, 90.000 lb per hour, dan composition-nya ubah ke mass frac dan value-nya kita isi 1. Kita next. Kita masukkan input dari autoleading-nya, temperaturnya 230 derajat Fahrenheit dan pressure-nya 45 PSI. Total flow basis-nya kita ubah ke mass. Nah, total flow rate-nya adalah hasil yang dari desain spek tadi, kita tempel, dan composition-nya ubah ke mass frac. Oke, kita next. Nah, di bagian specification-nya kita di model fidelity-nya tetap shortcut, dan untuk shortcut flow direction-nya kita pakai multipass calculate number of cells, dan exchanger specification-nya kita isi hot stream outlet temperature karena kita mencari suhu panas luaran dari value-nya 157 derajat Fahrenheit sesuai target
tadi atau yang output dari autoleadingnya. Setelah itu untuk U methodsnya kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, kita pakai constant U value dan ubah ke BTU per hour Fahrenheit. Oke, setelah itu kita run untuk melihat hasilnya. Kita klik result. Nah, di sini sudah tertera hasilnya dari simulasi heat X-nya. Kita screenshot. Setelah itu kita konversi dimensi heater atau kita konversiin menjadi lebih real dengan aslinya dengan mengatur spesifikasinya pada heat X. Tempatkan pilihan di sel N-tube. Oke, kita tunggu. Nah, setelah ini kita langsung klik size, menunggu hasilnya. Nah, sudah tertera hasil konversinya. Inilah keluaran pop-up table atau convert to regress exchanger. Di sini kita bisa melihat tabel geometri dan juga hasilnya. Nah, jadi saya dapat menyimpulkan bahwasanya pada simulasi Aspen Plus unit heat exchanger ini menghasilkan nilai beban panas sebesar 2,77848 BTU per hour. Nah, nilai inilah yang menunjukkan jumlah energi panas yang dipindahkan dari fluida panas menuju fluida dingin selama proses pertukaran panas berlangsung. Baik, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya pada video kali ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.